Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Tadi kan partisinya hanya ada partisi C saja, sekarang jadi ada partisi D atau data D, di mana untuk partisi C ini khusus kita gunakan untuk sistem atau Windows, kemudian untuk partisi data D ini kita gunakan khusus untuk menyimpan data. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat lokal disk D atau partisi D di komputer atau laptop. Atau lebih tepatnya adalah cara membagi partisi hard disk. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama adalah kita harus cek dulu kondisi hard disknya saat ini. Caranya adalah klik kanan pada Start menu, kemudian klik File Explorer. Kemudian setelah muncul jendela File Explorer, kita klik pada This PC. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa drive-nya atau partisi hard disknya baru ada partisi C saja, di mana kapasitas totalnya adalah sekitar 930 GB. Nah, nanti dari total 930 GB ini misalnya kita akan bagi menjadi dua, yang sebagian menjadi drive C, yang sebagian lagi menjadi drive D. Misalnya untuk drive D kita akan alokasikan sekitar 700 GB, sisanya untuk drive C. Nah, caranya adalah klik kanan pada This PC, kemudian Manage. Nah, untuk jendela yang ini saya geserkan dulu ke sebelah kanan. Nah, kemudian pada kotak dialog Computer Management, kita klik Disk Management, tunggu sampai muncul tampilan hard disknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hard disknya kapasitas totalnya adalah sekitar 931,5 GB. Di sini sebetulnya partisinya sudah dibagi menjadi tiga, hanya saja yang dua, yang ini tidak akan bisa kita lihat karena ini khusus digunakan oleh sistem ya. Jadi untuk partisi yang bisa kita lihat baru drive C saja. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah klik kanan pada drive C di sini, kemudian shrink volume. Nah, biasanya ini prosesnya agak lama ya, jadi tunggu dulu sampai proses querying-nya selesai. Nah, kemudian kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa lihat di sini bahwa total kapasitas sebelum kita shrink adalah sekitar 952 GB. Kemudian yang bisa kita shrink, yang bisa kita ambil menjadi drive D, itu sekitar 909 GB. Kemudian sisanya nanti, nah yang ini akan menjadi drive C. Jadi seandainya kita mau mengambil semua kapasitas ini menjadi drive D, maka nanti drive C akan hanya tersisa sekitar 42 GB. Nah, tapi pada contoh di sini, saya akan mengalokasikan drive D itu dengan kapasitas sekitar 700 GB ya. Maka di sini kita ketikkan 700.000. Karena di sini satuannya megabyte, maka di sini kita ketikkan 700.000. Jadi 700.000 megabyte itu adalah 700 GB. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya akan diperoleh kapasitas drive C-nya menjadi sekitar 252 GB, kemudian kapasitas drive D-nya sekitar 700 GB. Oke, kemudian kalau sudah fix pembagian alokasinya mau seperti ini, tinggal kita klik tombol shrink. Nah, tunggu sampai muncul drive baru. Di sini kita bisa lihat nanti akan muncul drive baru kalau kita sudah memformatnya. Nah, di sini kita lihat drive C-nya sudah mengecil, kemudian jadi ada drive yang baru dengan status unallocated. Jadi langkah berikutnya, setelah muncul drive yang baru, klik kanan pada drive yang baru ini, kemudian klik New Simple Volume, kemudian kita klik Next. Kemudian pada bagian ini kita ambil saja semuanya, karena semua partisi yang baru ini kita akan jadikan sebagai drive yang baru atau drive D. Tapi kalau misalnya kita ingin membagi lagi agar menjadi drive D dan E, maka tinggal kita tuliskan saja kapasitasnya mau diambil berapa, kemudian nanti tinggal kita buat lagi drive yang baru gitu ya. Karena pada contoh ini saya akan mengambil semuanya, jadi tinggal saya next saja. Nah, pada bagian ini tinggal kita tentukan atau tinggal kita pilih drive letternya mau diarahkan ke drive apa. Kita di sini tidak bisa memilih drive D ya, karena drive D sudah dipakai oleh DVD-ROM atau CD-ROM. Jadi di sini terpaksa kita pilih dulu drive E, baru nanti kalau sudah selesai kita tukar drive E dengan drive D gitu ya. Oke, kita next dulu. Kemudian di sini untuk volume labelnya kita ganti dengan misalnya data. Kemudian next. Kemudian finish. Tunggu sampai proses formattingnya selesai. Nanti di sini akan muncul drive baru yaitu drive E ya. Ini sudah muncul data dalam kurung drive E. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat bahwa sudah ada partisi hard disk yang baru yaitu partisi E ya dengan nama label data. Nah, sekarang tinggal kita ubah drive letternya agar berurutan. Jadi agar partisi pertama namanya C, partisi kedua namanya D, baru nanti DVD RW namanya E gitu ya.
Oke, cara menggantinya adalah pertama kita ganti dulu drive letter untuk DVD-ROM atau CD-ROM ya. Caranya klik kanan di sini, kemudian change drive letter N4, kemudian change. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menukarkan D dengan E ya, karena E-nya masih dipakai oleh drive E yang partisi kedua tadi. Jadi kita harus pindahkan dulu ke drive F. Untuk DVD kita pindah dulu ke drive F, kemudian OK. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini, jawab yes saja. Tunggu sampai, nah ini sudah berubah menjadi F. Barulah sekarang ganti drive E ini menjadi D. Klik kanan, kemudian change drive letter lagi, kemudian change. Di sini kita bisa lihat bahwa pilihannya sudah ada drive D. Jadi kita pilih D, kemudian OK, kemudian yes. Tunggu sampai muncul, nah berubah menjadi drive D. Oke, data D. Kemudian yang DVD-ROM atau CD-ROM-nya kita pindah lagi ke E ya. Klik kanan, kemudian change drive letter lagi, kemudian change, ini pindah ke E. Kemudian OK, kemudian yes. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Tadi kan partisinya hanya ada partisi C saja, sekarang jadi ada partisi D atau data D, di mana untuk partisi C ini khusus kita gunakan untuk sistem atau Windows. Kemudian untuk partisi data D ini kita gunakan khusus untuk menyimpan data. Sekarang kita coba untuk menyimpan data ya. Saya ambil data hasil download. Nah, kita coba copy file ini. Apakah sudah bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau tidak ya? Nah, kita masukkan ke sini. Klik kanan, paste. Nah, ternyata sudah bisa. Nah, sehingga sekarang pada komputer kita jadi ada drive C untuk sistem, kemudian drive D untuk menyimpan data, dan drive E untuk membuka DVD atau CD. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.